Hai guys, welcome back di channel Spicingers dan masih bersama aku Nixia. Dan di video kali ini kita kedatangan produk-produk terbaru dari Logitech, yaitu The Studio Series by Logitech. Jadi yang datang ini warnanya yang serba pink semua, satu set. Sebenarnya Logitech juga di The Studio Series ini punya beberapa warna lainnya, 3 warna lainnya tepatnya. Oke, sebelum kita buka semuanya, pastinya kita bakal unboxing satu-satu. Oke, yang pertama, saya bakal unboxing mousepadnya dulu. Ini Deskmat The Studio Series by Logitech, ukurannya 70 cm x 30 cm. Bisa dilihat di sini gambarnya warnanya pink. Dan di sebelah sini ada tulisan What's in the box, ada 1 year limited hardware, ada garansi 1 tahun. Di bagian belakang ada fiturnya lagi disebutin, yaitu high quality materials, comfortable surface, jadi dia dari 100% recycled polyester. Kemudian untuk rubber base-nya ini udah anti-slip dan menggunakan bahan 72% natural rubber. Dan dia juga punya anti-frying edges, jadi pinggirannya udah aman nih, udah di bordir menggunakan bahan nilon and polyester. Di sampingnya lagi nih ada tulisan lagi, define your work and creative space. Easy to clean, spill repellent design, jadi mudah dibersihkan nih, dan spill repellent juga. No wrinkling, fraying, or unwanted slips. Oke, langsung aja kita buka mousepad si pink ini. Deskmat ya. Oke, ini dia. Ada apa di dalamnya? Pastinya ada manualnya, safe usage. Oke. Ini dia, wah, Deskmatnya ini sepanjang ini 70 x 30 cm. Ya di kamera nggak kelihatan semua. Jadi aku geser gini aja. Set. 70 cm guys. Warnanya pink, cakep banget sih, kayak feminin banget warna pinknya. Ini gimana ya? Ini nih enak ya. Nah, oke. Jadi ini bahannya cloth, kain dengan warna pink muda, dan di pinggirannya ini tuh di bordirannya lebih tua nih pinknya, dan sama sih warnanya di logo Logitech-nya, logo Logi ini. Ini di belakangnya ini bahan tadi rubber warna hitam. Pastinya ini udah anti slip, jadi aman, nggak bakal geser kalau dipakai. Oke, lanjut. Oke, lanjut di mouse-nya. Sekarang bakal unboxing si Pop Mouse ini, masih dengan tema pink-nya. Untuk fiturnya sendiri, dia udah punya fitur Silent Touch, 90% noise reduce clicks. Lalu ada with emoji software, ini lucu banget kayaknya. Ada software emoji. Kemudian punya battery life-nya juga 24 bulan, Bluetooth multi-device workflow juga untuk koneksinya. Dan fitur yang paling unik di mouse ini pastinya ini adalah One Touch Emoji dan juga Smart Wheel. Oke, langsung aja kita unbox. Oke, ada tulisannya nih, Get Expressive Personality That Pops. Gimana keluarnya? Wah, lucu sih ini box bagian dalamnya. Merah tua dan pink gitu, dan this is it mouse-nya. Oke, bentar, ada apa di sini? Di packagingnya tulisan-tulisan aja sih, jadi info-infonya ada di dalam sini juga. Ini cara buat konekin Bluetooth-nya, kemudian ini cara buat akses software emojinya ya, dan juga untuk menggunakan fitur Bluetooth Easy Switch-nya nih buat ganti-ganti device-nya. Oke. Lucu-lucu. Nah, sekarang kita ke mouse-nya. Kita pasang dulu deh mousepad-nya yang tadi. Oke, ini dia mouse-nya. Ini mouse-nya punya warna yang pinknya nggak semudah yang di mousepad-nya sih. Dia lebih mirip ke yang ada di pinggiran mousepad-nya ini, pinknya. Pink agak tua gitu. Lalu baru di bagian bawah dan di bagian scroll wheel-nya ini punya warna merah.
Dan di bagian kecil ini sih warnanya pink mudanya di sini. Dan di sini adalah tombol buat akses fitur emojinya, one click ya, one touch emoji. Dan di bagian belakangnya ya ada mouse fit dan juga tombol buat on off. Nanti kita bakal cabut ini kalau kita mau nyalain. Oke, sekarang kita lanjut ke keyboardnya. Jadi ini ya keyboard Popkeys Studio Series by Logitech. Wireless keyboard with mechanical typing and customizable emoji keys. Lagi-lagi emoji keys, ini bisa dilihat di gambarnya di sini. Udah langsung ada emoji di keyboardnya. Oke, ini sebenarnya boxnya, keyboardnya udah dibuka, udah kita pakai buat dites-tes dulu. Tapi ini kita masukin lagi ke box supaya kalian juga tahu apa aja isinya saat unboxing. Oke, ini di belakang ada disebutin fitur-fiturnya juga. Ada True Feelings, Unleash Your Online Personality with 8 Customizable Emoji. Oke, terus multi-device juga, Fun Typing Feeling, dan Build to Last. Dia punya ketahanan baterainya sampai 36 bulan. Dan sampai, untuk switches-nya dia sampai 50 juta kali klik. Oke, langsung kita buka. Masih dengan tema yang sama kayak polkadot-polkadotnya merah ini, lucu banget sih packagingnya. Dan ini di sini di bagian keyboardnya ditutupin, dilapis dengan kertas putih yang ada emoji-emojinya juga. Sumpah cute sih ini. Oke, kita ambil gimana ya? Oke. Dan kita lihat dulu di dalam boxnya ini ada apa aja isinya. Ini ada dongle-nya, USB dongle-nya. Nanti deh. Ini ada keycaps tambahan ya. Keycaps tambahan dengan logo, dengan gambar-gambar emoji nih. Yang paling banyak bakal sering dipakai. Kan ada yang udah kepasang juga, dan kalau ini tambahan. Yang tambahan ini, ya ini ada 4. Kalau kita buka, oh ya. Kok nggak ada apa-apa lagi selain kertasnya, dan ini untuk USB dongle-nya tadi. Dan seperti biasa dia cantumin manualnya di sini di boxnya. Ini cara untuk connect Bluetooth, cara buat pakai emoji dan software Popkeys, dan juga buat easy search. Get expressive personality that pops. Oke, simpan dulu box ya. This is it. Ini kayak cute gitu, packagingnya kayak buat cewek banget gitu. Kayak aku baru nemuin keyboard dengan packaging di dalam box yang kayak gini. Tada! Ini dia keyboardnya. Ini beneran kayak tampilannya kayak mesin tik gitu sih, tinggi-tinggi, bulat-bulat. Dengan warna sama seperti di mouse-nya, dia punya bawahnya warna merah, dan di atasnya baru yang sebelah sini, ini warnanya pink tua tadi. Untuk di keycaps-nya ini juga kebanyakan ini warna yang pink muda tadi, dan pink tua, dan juga merah di bagian emoji-emojinya. Oke, sekarang kita bahas si Logitech Pop Mouse-nya ini. Nah, seperti yang kalian udah lihat, ini warnanya merah dan pink. Untuk bodinya sendiri, kalau selewat sih mirip dengan mouse Logitech Pebble, tapi bedanya kalau di Pebble itu punya bodi yang flat, rata, tapi kalau Pop Mouse ini, dia punya punggung yang meninggi nih, di bagian sininya. Dan bagian depan yang rendah. Jadi, pas dipakai dia nyaman dan enak sih. Lalu, untuk desainnya sendiri ya seperti ini, dia ada tombol one touch emoji yang dimana kita bisa klik dan nanti bakal muncul table emoji yang bisa kita pilih secara langsung. Jadi nggak perlu repot-repot nyari emoji, klik-klik sana sini, tinggal satu kali klik di sini aja. Kemudian untuk scrollnya, di sini dia cuma di scrollnya ini bahan karet aja tanpa ada tekstur-tekstur yang ya rata gini aja. Lalu dia punya fitur Smart Wheels, yaitu dimana kita bisa scroll biasa dan juga scroll yang cepat.
tinggal ditarik aja, scroll ke bawah atau ke atas. Nanti bisa scroll misalnya dokumen yang panjang banget, itu bisa langsung sekali tarik. Fitur Smart Wheel ini basically mirip sih dengan yang ada di mouse Logitech MX Master dan MX Anywhere. Tapi kalau soal feel jauh berbeda karena dari harganya aja juga udah beda jauh. Kemudian untuk di kliknya, klik kiri kanan ini, dia udah punya fitur silent click, jadi nggak perlu khawatir bakal berisik dan juga nggak bakal ganggu di ruangan yang hening gitu, misalnya di kantor, atau mau dipakai tengah malam. Untuk scroll juga dia nggak ada bunyinya sih, nggak ada. Coba kita deketin Jemik. Ini klik-klik dan scroll. Silent guys. Lalu di bagian bawahnya simple aja sih, dia dilengkapi dengan mouse fitnya atas dan bawah, kemudian ada tombol switch on off-nya, kemudian ini ada tombol easy switch, jadi mouse ini tuh bisa dikonekin ke up to 3 device, dan bisa diganti-ganti device-nya dengan mudah dengan easy switch ini. Jadi tinggal pencet aja, nanti dia bakal nyala lampunya, indikatornya. Kemudian untuk koneksinya, PopMouse ini udah menggunakan Bluetooth 5.1 dan udah support juga untuk USB receiver Logibolt yang dijual terpisah. Tapi kalau misalnya kalian udah punya device lain yang dapat Logibolt itu, kalian bisa juga pakai receivernya buat konekin PopMouse ini. Jadi 2 device dalam satu receiver Logibolt. Kemudian untuk kompatibilitas OS-nya, mouse ini bisa dipakai di OS Windows, macOS, Chrome OS, dan juga iPadOS. Lanjut ke PopKeys. Ini keyboardnya udah wireless juga dan dia menggunakan Bluetooth 5.1 dan udah menyertakan USB receiver Logibolt. Jadi Logiboltnya bisa kita pakai juga, kita share ke device lain dari Logitech yang udah kompatibel dengan Logibolt. Kemudian untuk wirelessnya ini dia udah bisa save sampai 3 profile atau 3 device yang bisa diakses di tombol F1, F2, dan F3-nya. Untuk compatibility OS-nya dia udah bisa dipakai di hampir semua device, mau di Mac, Windows, Android, iOS, atau iPadOS. Lalu untuk baterainya sendiri, di sini di bagian belakang kita buka. Dia udah pakai 2 buah baterai A3 yang diklaim Logitech bisa tahan sampai 36 bulan atau 3 tahun. Lama, pakai banget. Dan di sini juga di samping baterainya di sini ada tempat buat simpen USB receiver-nya tadi. Nah, balik ke body keyboardnya, di sini dia pakai bahan plastik dan punya bobot tuh seberat 779 gram. Kemudian di keyboard ini dia cuma ada tombol switch on dan off-nya dan nggak ada port USB karena keyboard ini wireless dan bukan yang pakai baterai tanam. Lalu untuk head adjustment-nya di sini nggak ada head adjustment, tapi ini kayaknya agak kebantu dengan desain yang di bawah ini yang untuk tempat baterainya yang dibuat lebih tinggi gitu. Ya, kebantu tinggi sedikit. Untuk keycaps-nya dia pakai bahan ABS dan pad print, bukan pakai dye sublimation atau double shot. Untuk look-nya sendiri dari keyboard ini, dari keycaps ini, dia sebenarnya udah clean, udah simple, tapi mungkin ada yang kurang, yang bikin agak kurang clean adalah tombol-tombol Legend, Mac, dan Windows-nya yang dijadiin satu di sini. Dia untuk keycaps-nya dia ada gradasi kombinasi warnanya sesuai dengan tema. Lalu yang beda lagi untuk keycaps-nya adalah di bagian tombol escape-nya. Ini escape-nya warnanya glossy, sedangkan yang lain tuh nggak glossy, matte aja. Ada sih glossy-nya di tombol-tombol semuanya ini, tapi cuma di bagian edges-nya aja atau di pinggirannya aja. Dan kita juga dapat extra emoji keycaps 4 buah seperti yang tadi kalian udah lihat di unboxing-nya yang bisa kita pasang di bagian sebelah kanan sini. Untuk feel keycaps-nya sendiri ini agak kurang nyaman sih waktu dipakai buat ngetik. Ya butuh penyesuaian agak lama aja buat ngebiasain di keycaps yang seperti ini. Walaupun dia udah bikin desain keycaps-nya di yang bagian huruf dan angkanya tuh dibikin desain cekung, dimana yang lainnya selain huruf dan angka dia desainnya cembung nih. Untuk switch-nya, keyboard ini sudah menggunakan TTC Brown dengan feel tactile. Untuk feel tactile-nya sendiri di keyboard ini dia lebih smooth dan lebih terasa tactile-nya jika dibandingkan dengan switch Gateron Brown atau switch Cherry MX Brown.
Nah, sekarang kita bahas fitur utama dari Pop Case ini, yaitu Dedicated Emoji Case. Jadi, di sebelah kanan ini ada 5 buah tombol yang warna merah, di mana 4 buah tombol paling atasnya ini fungsinya buat ngeluarin emoji langsung, dan di tombol yang paling bawahnya ini fungsinya buat nampilin tabel menu emojinya. Unik sih sebenarnya fitur emoji ini, apalagi buat kalian yang sering pakai emoji. Tapi sayangnya tombol-tombol ini tuh nggak bisa kita ganti fungsinya. Misalnya buat diganti ke tombol-tombol atau fungsi produktivitas seperti page up, page down, atau screenshot. Jadi ini tuh tombolnya murni buat emoji aja. Dan kalau mau ganti-ganti ini bisa melalui software Logi Option. Nah, untuk harganya, kalau keyboard yang Popcase ini ada di harga 1,3 jutaan. Kemudian untuk mouse-nya, mouse yang Pop itu ada di harga 360 ribuan. Lalu deskmat-nya itu di harga 285 ribuan saat video ini dibuat. So, buat kamu yang memang lagi cari satu set peripheral dengan satu tema warna yang sama, Studio Series dari Logitech ini bisa banget jadi pilihan kamu. Atau misalnya kalian pengen mempercantik setup estetik kamu, bisa juga nih cocok buat setup-setup estetik. Nah, untuk pilihan warnanya sendiri nggak cuma yang Heartbreaker ini aja yang udah kita bahas, tapi ada juga warna lainnya di Studio Series ini, yaitu ada Blast yang dominan warnanya kuning dan hitam, lalu ada yang Daydream dengan dominan warna ungu dan hijau. Untuk pilihan tema-tema warnanya tadi sih menurut Nixia udah cakep. Dia warnanya cerah tapi bukan yang ngejreng gitu karena masih ada warna-warna pastelnya nih. Lalu untuk kenyamanannya sendiri, peripheral Studio Series ini buat dipakai sehari-hari dan untuk dipakai ketik-ketik ringan gitu sih udah nyaman dan nggak ada masalah. Oh ya, The Studio Series dari Logitech ini tentunya nggak cuma buat dipasangkan di PC kamu, tapi bisa juga dipasangkan dengan tablet Android, iPad, ataupun handphone kamu. Ya, hampir semua gadget device yang kamu punya bisa dipasangkan dengan peripheral ini. Oke guys, sepertinya sekian video review Logitech The Studio Series bersama Nixia di Spice Rangers. Thank you for watching. See you on next video. Bye-bye.